Oke, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman, sobat sertifikasiku. Kembali lagi nih teman-teman semua, kita masih di event mingguan ya, bisa dikatakan event mingguan dari sertifikasiku.com, yaitu Basic Series Sertifikasiku. Dan untuk di sesi kali ini, kita dengan spesial menghadirkan Basic dengan tema programmer nih. Jadi teman-teman yang mungkin baru mau terjun ke bidang programmer ataupun yang sudah berkecimpung gitu, bisa kita coba kulik sedikit lagi seperti apa sih programmer itu gitu. Dan sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu kita akan membahas seputar get to know how to start career as a programmer. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Sebelum memulai, tak kenal maka tak sayang nih teman-teman. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Echa, ya dari sertifikasiku.com, yang pada sore hari ini akan bareng teman-teman belajar seputar karir di bidang programmer. Oke, teman-teman semuanya, coba saya cek dulu yang sudah hadir di YouTube sore hari ini. Apakah suara saya mungkin sudah terdengar jelas ya, teman-teman? Oke, baik. Nah, baik, kita akan langsung mulai saja di Basic Series kali ini. Sebelumnya saya ingin menginfokan sedikit nih teman-teman, apa sih sertifikasiku.com itu? Jadi sertifikasiku.com itu merupakan online platform learning di mana kita sini menghadirkan pelatihan berbasis online dan juga pelatihan utama kita yaitu berbasis kompetensi. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ingin berkarir di luar bidangnya, contohnya misalnya teman-teman saat ini di bidang ekonomi gitu ya, terus teman-teman mau berkarir di bidang programmer, bisa banget dengan teman-teman mengambil sertifikasi kalau masih yang basicnya ada junior web programmer. Jadi teman-teman selain sudah memiliki skillnya, teman-teman juga diakui kompetensinya oleh negara atau lebih tepatnya oleh BNSP. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung mulai saja untuk sesi kali ini. Sebelum memulai, di sini sudah hadir juga speaker kita yang memang sudah ahli ya dan berkecimpung di bidangnya. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore Mas Iqbal. Halo, selamat sore Mbak Tesya. Mbak Oke, Eca ya? gimana? Iya, Mbak Ya, Eca. Mbak Gimana Eca. kabarnya Mas Iqbal? Alhamdulillah, baik. Baik, Mas Iqbal terima kasih banyak ya sudah bersedia hadir nih untuk sharing-sharing juga bareng sobat sertifikasiku semuanya. Kalau gitu saya izin untuk membacakan sedikit CV dari Mas Iqbal ya Mas. Iya, Oke. Teman-teman semua, karena tema hari ini kita how to start career as a programmer gitu teman-teman. Jadi kita sudah menghadirkan speaker yang memang expert di bidangnya, yaitu ada Mas Iqbal. Di sini ada Mas Iqbal, dia sebagai IT spesialis, di mana untuk spesialisasinya itu dalam pengembangan front end. Selain itu, Mas Iqbal ini juga memiliki penghargaan dan juga sertifikat pelatihan yang memang luar biasa teman-teman, di mana beliau saat ini pengalaman bekerjanya sebagai spesialis di PT Infomedia Solusi Humanika. Benar ya, Mas? betul Mbak. Oke. Dan beberapa penghargaan Mas Iqbal ini ada tingkat nasional dan juga ada tingkat dunia nih teman-teman, yaitu di First Winner Microsoft Office Specialist, di mana beliau ikut di MOS Nasional. MOS itu Microsoft Office Specialist ya, Mas? Iya, betul. Oke, Microsoft Office Specialist National Championship dan juga Microsoft Office Specialist World Championship. Luar biasa sekali Mas Iqbal. Dan juga Mas Iqbal saat ini juga pernah jadi juara 2 di Startup Idea for Entrepreneurship begitu ya Mas. Iya, Mas betul Iqbal, Mbak. kalau saya lihat di CV Mas Iqbal saat ini, Mas Iqbal juga banyak ya ikut sertifikat atau ikut pelatihan-pelatihan gitu ya Mas. Itu kalau boleh tahu diceritakan sedikit atau di sharing ini Mas ke teman-teman semua. Boleh Mas, silakan. Oke, untuk teman-teman semua, kenapa saya banyak sertifikasi? Pertama, pendidikan yang saya anggap di bangku yang saya pelajari di SMK ya. Kan sana saya lulusan SMK, PKS Perangkat Lunak. Jadi, saya mempelajari bahwa pelajaran-pelajaran di pendidikan itu masih kurang gitu loh. Jadi dengan sertifikasi ini kita jadi tahu standarnya internasional tuh kayak gimana sih. Karena standar kita gitu, standar pendidikan kita sama standar industri di luar sana itu kayak beda jauh aja gitu. Terus kalau misalnya sertifikasi itu kan kita kayak udah diakui gitu loh, nggak cuma dimasukin di CV doang, kita bisa bahasa pemrograman apa, bisa
pemrograman atau bisa suatu skill nggak cuman ditulis doang, tapi udah ada ini loh sertifikatnya kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang eh, lebih sering aja menuntut ilmu walaupun mungkin sudah punya skill tapi tetap digali lagi begitu ya, Mas ya. Iya, harus itu. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin sebelum kita masuk nih ke sesi pertanyaan, dari Mas Iqbal boleh berkenalan lagi nih agar teman-teman semua di sini bisa lebih mengenal kembali. Silakan, Mas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Nurmaditya. Saat ini saya sedang nyusun skripsi sebenarnya. Jadi saya itu kelas karyawan. Jadi gelar itu penting meskipun kita udah kerja. Jadi lulus SMK saya tuh udah kerja. Tapi saya mikir juga daripada saya lulus SMK kerja terus 3 tahun gak dapet apa-apa. Pendidikan itu penting banget. Jadi atasan saya tuh udah bilang, udah kamu sambil kuliah aja gitu kan. Untungnya ada kelas karyawan, kalau di Bandung tuh banyak banget kelas karyawan. Jadi saya di Universitas Tanggal Buana untuk kelas karyawan teknik informatika. Jadi meskipun saya kerja, pendidikan itu penting. Jadi 3 tahun setengah ini saya bakalan di tahun ini bakalan dapet gelarnya gitu. Jadi kalau mau ditanya, kenapa sih baru dapat S1 tapi udah kerja? Ya karena sebelum-sebelumnya udah banyak pelatihan-pelatihan yang diadain untuk diikutin sebagai tanda bahwa kita tuh bisa kayak gitu. Oke, amin. Semoga segera mendapatkan gelarnya ya, Mas ya. Iya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama boleh nih Mas, karena untuk basic ini kita memang talk show aja, jadi bisa Iya. sharing-sharing juga bareng teman-teman gitu. Oke. Mengambil dari tema pada sore hari ini yaitu bagaimana sih memulai karir sebagai programmer gitu ya Mas. Kalau dari menurut Mas Iqbal sendiri sebenarnya web programmer itu apa sih? Kerjaannya itu seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa diberikan gambarannya sedikit Mas. Silakan. Oke. Kalau dari saya, web programmer itu hal yang paling dibutuhkan dari dulu sampai sekarang itu benar-benar masih dibutuhkan. Kenapa web programmer itu dibutuhkan? Karena itu adalah salah satu pemrograman yang ramah bagi pengguna maupun bagi developer, bagi kita. Web programmer adalah salah satu programming yang membutuhkan perangkat yang rendah. Coba kalau kita pakai desktop programming gitu kan, pakai Java. Enggak semua laptop, jadi dulu tuh saya emang laptop-laptop istilah anak muda sekarang tuh laptop kentang ya. Jadi laptop kentang yang 2000 rilis 2004 kalau nggak salah waktu itu, Toshiba Portage. Itu bisa menjalankan web programming kayak bikin code igniter itu jalan. Kalau misalkan dikasih kayak desktop programming kayak Java kan pakai NetBeans tuh. Itu beratnya Masya Allah itu berat banget gitu kan. Terus mau ke mobile programming itu device yang nggak mendukung. Jadi web programming itu bagiku itu benar-benar suatu start buat kita memulai pemrograman lah gitu. Dan sekarang itu kalau misalkan dilihat ya, banyak orang-orang yang promosi usahanya atau promosi portofolio branding usaha apa jasa dan lain-lain itu pasti menggunakan website gitu. Dan website itu sering kita pakai. Contohnya kita kalau kita searching pakai Google, pakai Yahoo, pakai Safari, pakai Bing, itu kan langsung kelihatan tuh website-website yang dituju. Nah, kayak gitu. Web programming itu dibutuhkannya banyak banget bermanfaat gitu. Oke, tadi Mas Iqbal juga sempat menyinggung terkait Java dan lain-lain. Mungkin di sini teman-teman yang hadir ada yang memang baru masih basic banget tahu tentang programmer, ada juga yang mungkin yang sudah. Kalau kayak Java itu bahasa pemrograman ya Mas ya yang dimaksud. Iya, bahasa pemrograman. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini bisa ada gambaran kalau apa yang disebutkan tadi oleh Mas Iqbal itu merupakan jenis-jenis dari bahasa pemrograman. Oke, Mas Iqbal kan sekarang ini sebagai IT spesialis dan spesialisasinya di front end gitu ya, Mas. Langkah awal Mas Iqbal masuk ke bidang ini tuh seperti apa, Mas? Mungkin teman-teman di sini yang baru mau masuk ke bidang programmer ingin tahu gitu, Mas. Kalau misalkan langkah awal saya di front end itu awalnya emang ikutan-ikutan kompetisi web design. Jadi
kalau misalkan kita punya skill tapi kita nggak ikut kompetisi-kompetisi itu kayak atau nggak punya portofolio desain itu kayak gimana gitu, nggak punya buktinya kita jago kayak gitu. Jadi saya ikutan eh, web awal mula ikutan web design itu karena skill di back end saya nggak seberapa gitu. Saya tuh punya skill back endnya nggak seberapa, tapi kadang ngerti flow-nya tuh kayak gimana. Pas dilihat-lihat, saya lebih tertariknya ke front end nih. Saya pengen jadi programmer, tapi saya pengen ke bidang front end. Karena front end itu lebih gampang, cuman mengkonversi desain, terus nggak ada logik-logik yang berat kayak mainan connect ke database dan lain-lain. Itu awalnya sih mikirnya ke situ sih. Cuman sekarang kerjaannya malah jadi web developer yang full stack. Jadi front end iya, back end iya. Tapi dari situ jadi ngerti back end-nya ngerti, front end-nya ngerti. Jadi harus ada studi kasus sih kalau dari saya. Nah, kenapa meskipun kerjaan udah jadi full stack, tapi saya emang condongnya lebih ke front end sih. Lebih suka lihat-lihat desain daripada lihat-lihat logik gitu. Kayaknya nyambung juga nih dari CV Mas Iqbal bahwa di sini ada juga pelatihan visual design dan juga ada lomba-lombanya juga gitu. Jadi memang skill dan portofolio itu sangat penting begitu ya Mas Ya, untuk betul. di bidang ini. Ya, karena meskipun kita nggak nyantumin di situ pun, minimal kita punya portofolio lah, pakai GitHub gitu. Saya sekarang juga baru-baru ini update-update GitHub lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bisa langsung cek aja gitu di GitHub saya. Ketemu loh, bakalan ketemu lah ntar GitHub-nya. Oke, baik. Tapi Mas Iqbal, kalau memang untuk skill sendiri, kan memang ada yang memang dari akhir mungkin sudah punya bakat skill sebagai programmer Ya, atau belum. Nah, kalau dari Mas Iqbal sendiri gimana? Apa memang dari awal sudah suka gitu untuk bidang ini, Mas? awalnya itu saya pas SMP ya. Pas SMP itu suka mainan blogger itu. Di zaman-zaman blogger WordPress yang masih ngedesain-desainnya pakai drag and drop, terus mainan template. Awalnya sih dari situ sih. Pas mikir-mikir kan tadinya saya mau masuk TKJ ke SMK-nya tuh. Oh, TKJ ternyata bidangnya lebih ke arah jaringan nih, bener-bener jaringan. Pas dilihat ada satu jurusan yang lebih ke pemrograman. Nah, dari situ mulai-mulai belajar tuh dari SMP tuh, mulai belajar codingannya. Jadi dari blogger itu mulai dari template, saya belajar gimana sih template itu berfungsi. Jadi penasaran tuh, mulai dari rasa penasaran, rasa ingin tahu, gimana sih template-template ini bisa jadi. Awalnya tuh ada namanya tools template. Dari tools-tools template itu, saya lihat, oh ternyata kok isinya coding gitu kan, XML. Pas dilihat-lihat, oh XML tuh nggak beda jauh kok sama HTML. Nah, dari situ ketahuan lah, oh lebih sukanya ngulik sendiri, ngulik-ngulik ke arah codingan nih. Ya. Terus nggak cuman codingan, tapi kayak magic gitu. Kita bisa ngoding tapi membuat visual. Itu yang bikin awalnya tertarik sih. Jadi kayak magic aja kita kayak sulap dari sebuah sintak, dari sebuah huruf-huruf, tapi berubah jadi suatu visual-visual keren kayak gitu. Jadi bisa dibilang juga kalau Mas Iqbal ini udah punya bakat juga gitu ya. Karena kalau dari CV-nya Mas Iqbal SMK juga dan juara 3 perangkat lunak nih teman-teman. Keren banget Mas Iqbal. Baik. Eh, kalau begitu Mas, kalau biasanya kan di sosial media suka ada tuh kayak meme-meme bahwa eh, programmer tuh hanya ngoding aja, hanya ngetik-ngetik nggak jelas kayak gitu ya. Kalau dari Mas Iqbal sendiri gimana ekspektasi versus realita menjadi seorang programmer, Mas? Nah, ini yang unik sih. Kalau dari saya tuh programming itu nggak benar-benar melulu soal ngoding ya. Rata-rata kita juga kadang dapat ilhamnya di Stack Overflow, terus di forum-forum yang lain. Banyaknya sih kayak mengubah codingan yang ada ya kalau saya perhatikan ya. Karena struktur-strukturnya tuh bakalan mirip-mirip. Kita misalkan lagi bahas membuat program atau membuat sistem informasi akademik ya, contohnya. Nah, dari sistem informasi akademik itu codingan itu nggak akan beda-beda jauh sama sistem informasi lainnya. Jadi kita tuh nggak kayak banyak ketik, tapi kita juga banyak copy dari
codingan sebelumnya ke codingan berikutnya. Kayak gitu. Ngoding itu paling bener-bener kalau misalkan si base dari awal banget atau kita bikin suatu aplikasi yang emang belum ada referensinya. Misalkan sistem pakar yang belum ada perhitungan codingannya, misalkan sistem pakar menggunakan metode apa gitu kan. Itu benar-benar kita ngoding sendiri, nyari rumus sendiri. Jadi luar biasanya di situ sih kalau ngoding beneran ya. Realitanya tuh ya kita nggak bakalan nemu codingan-codingan ribet lah, karena kita kan bakalan membuat suatu sistem atau aplikasi yang digunakan oleh perusahaan, oleh instansi, oleh usaha. Itu nggak ribet-ribet amat lah kayak apa ekspektasi kita gitu. teman-teman. Jadi program itu nggak hanya ngoding aja ya, ada juga di bagian-bagian lainnya. Oke, buat teman-teman yang di YouTube juga, kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja tulis di kolom live chat. Nanti saya akan coba ambil beberapa pertanyaan biar bisa dijawab juga oleh Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal, kalau seorang yang ingin terjun juga ke bidang programmer gitu, apakah harus ada background IT gitu? Atau mungkin bisa dari background lain dan apa solusinya gitu? Nah, ini yang benar-benar banyak ya orang yang nanyain sih ke saya juga. Bal, bisa nggak sih kan aku jurusan manajemen, tapi pengen ngoding gitu. Dulu tuh awal yang aku saranin ya yang belajar web programming, benar-benar web programming. Jadi ditentuinnya tuh benar-benar langsung aja ke full stack programming, nggak usah belajar kayak algoritmanya. Tapi meskipun itu nanti juga belajar dengan sendirinya ya. Terus basic-basic programming itu agak menurut saya ya untuk belajar dari basic banget itu agak beneran lama. Emang susah kalau belajar bener-bener dari basic tanpa adanya pembimbing kalau otodidak. Nah, awal mulanya kita langsung belajar ya di YouTube. Di YouTube itu kayak banyak tutorial-tutorial kalau saya sih ya. Tutorial-tutorial dari YouTube misalkan bikin apa sih? Misalkan sistem informasi apa atau aplikasi apa. Belajar pemrograman web juga banyak itu langsung keluar tuh. Dilihat tuh banyak orang-orang hebat. Kalau dicontohin misalkan yang dari Sandika Galih, Pak Sandika Galih yang web programming Unpas, itu saya juga belajar dari sana untuk belajar Laravel, itu juga saya belajar lagi. Tapi kalau misalkan mau benar-benar simple, bisa jadi ke arah data scientist dan data analis. Itu belajar pemrograman Python atau bahasa R. Dan bahasa R ini kalau misalkan di kampus, beberapa kampus, itu dipakai. Kayak temen saya di Unpad, beliau itu S1 teknik kimia apa gitu ya, kimia analis kalau nggak salah. Itu saya juga aneh, di skripsinya dia ngambil skripsi lanjut jalur akselerasi ke S2 tesis itu ada bahasa pemrograman. Jadi saya kaget. Temenku tuh langsung nanya, "Bang, bisa tolong ajarin ini nggak?" Nah, aku juga belum ngerti gitu bahasa R itu kayak gimana. Jadi aku juga belajar lagi, searching lagi, terus jelasin ke dia. Dan ternyata pemrograman itu nggak cuma dipakai di IT loh, gitu. Dah R itu kan bahasa pemrograman. Itu dipakai buat eh, ngitung hasil dari penelitian. Kalau misalkan saya boleh share, Boleh, boleh. coba Boleh, nih. Mas. Ini adalah salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh dari S2 kimia analis. Nah, ini kita set sheet 6 gitu kan. Terus F, ini untuk menginisiasi F itu faktor dari Fahrenheit ya. Tuh. Ini dia langsung ngeluarin data-data kayak gini gitu. Saya juga agak unik gitu ngelihatnya. Ini tuh cuman kayak apa ya? Dari codingan-codingan segini, tapi ngehasilin tabel yang kayak di Excel gitu. Jadi pemrograman non bagi kalian yang punya bidang non IT itu benar-benar bisa loh terjun ke dunia IT karena pemrograman juga dipakai buat data analis tuh. Tuh ini ada t-test kan, terus ada unpaired test dan sekarang temenku ini lebih jago gitu. Temenku malah lebih jago daripada aku gitu, daripada saya lebih jago. Oh, resiko sama dengan 40% gitu. Itu luar biasa sih kalau dari non IT mau terjun ke IT
itu jangan takut ya, kalau saran dari saya jangan takut dengan lihat codingannya. Itu sumbernya banyak. Pertama sumbernya banyak, pemrograman tuh komunitasnya banyak. Kalau kalian misalkan cari di Facebook ketemu kok komunitas bahasa apa atau platform apa yang kalian suka, yang kalian pengen cari tahu, banyak banget gitu. Oke, jadi teman-teman jangan takut ya tadi habis lihat share screen dari Mas Iqbal ini apa ini gitu. Jadi masih banyak data, banyak yang bisa dipelajari juga kalau memang teman-teman mau terjun ke bidang IT atau programmer kayak gitu. Mas Iqbal menyinggung juga tentang bahasa programmer. Ini saya nggak terlalu awam ya sebenarnya tentang bahasa programmer. Contohnya seperti ada JavaScript, HTML, dan lain-lain kayak MySQL gitu kan. Begitu banyak bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman begitu banyak. Kalau dari Mas Iqbal sendiri, bagaimana sih menyikapi apabila nih seseorang baru terjun ke bidang programmer dan dia hanya menguasai satu bahasa saja, sementara bahasa itu terus update kayak gitu, Mas. Ini pasti banyak sih orang yang benar-benar baru terjunkan bahasa pemrograman tuh banyak. Simpelnya bahasa pemrograman tuh nggak beda jauh. Misalkan yang beda itu cuman cara pemanggilan, cara penulisan, sama apa ya, cara mengcompile atau cara mengubah codingan itu menjadi sesuatunya. Itu yang beda cuma tiga kok dari sudut pandang saya tuh. Dan semuanya itu rata-rata pemrograman berbasis objek. Jadi kalau misalkan sesepuhnya itu adalah bahasa C, atau lebih dulu lagi ada Fortran ya, itu lebih dulu lagi. Itu tuh nggak beda jauh. Jadi dari bahasa pemrograman dulu ke bahasa pemrograman sekarang itu cuman beda penulisan sama compilingnya atau mengubah coding ke aplikasi. Itu yang bedanya hanya di situ doang. Kalau saya awal mulanya benar-benar ngerti pemrograman itu di PHP, terus karena tugas sekolah itu ada Java, ya pasti belajar Java. Dari Java udah nggak beda jauh, tapi saya lebih condongnya emang di PHP aja, benar-benar di PHP. Itu nyambung lagi ke JavaScript. Di JavaScript itu lebih kepake apa ya? Lebih mudah karena nggak terlalu banyak dan nggak terlalu bukan terlalu banyak ya. Banyak banget resource di JavaScript itu yang bisa dipakai. Sedangkan PHP kita kan harus kayak jalanin apa servernya. Kalau JavaScript misalkan kita cuman mau mainan di web statis itu gampang banget. Nah, untuk bahasa pemrograman banyak-banyak itu cukup satu sih. Kalian mau pilih aja. Kalian mau jadi generalis, kaum-kaum generalis atau kaum-kaum spesialis. Kalau kaum-kaum spesialis, misalkan kalian mau jadi web programming, ya kalian bahasa pemrograman di web programming aja. Kayak JavaScript, PHP, HTML, CSS, itu aja udah. Kalau misalkan kalian mau generalis, ya semua bahasa pemrograman kalian belajar. Java, Kotlin, terus Dart. Banyak lagi bahasa pemrograman di luar sana gitu. Oke, mungkin sedikit spoiler juga teman-teman kalau di sertifikasiku juga ada nih sertifikasi junior web programmer di mana kita di situ ada bahasa pemrograman seperti HTML, MySQL, JavaScript dan juga lain-lainnya. Oke Mas Iqbal, kalau boleh tahu nih Mas Iqbal ini dari pertanyaan di YouTube, kira-kira job posisi di programmer itu ada apa aja Mas? Kalau programmer itu mulai dari yang nggak ngoding ya. Ada yang nggak ngoding itu bisa di sistem designer atau sistem analis. Itu kita bagian merancang flowchart. Flowchart itu bagan alur, itu nggak dipakai di programming aja, dipakai dalam metode metode penelitian, itu kepake. Terus deskripsi-skripsi itu kepake kalian nanti. Terus, nah, ada juga data flow diagram, itu gimana si sistem itu berjalan. Terus kalau misalkan ke arah mobile programmer, itu ada mobile programmer. Mobile programmer itu dibagi lagi. Ada yang full stack mobile programmer, ada yang Android developer, iOS developer, atau banyak sih susunannya, ada frameworknya juga. Kayak apa ya? Kemarin itu saya nemu bahasa pemrograman, jadi ada perbahasa pemrograman.
misalkan saya adalah PHP developer, berarti spesialis PHP, yaitu benar-benar orang yang ngerti di PHP kayak Java, Java, Java itu nggak semua orang ngerti loh, bahasa pemrograman Java itu. Jadi ada requirement kadang benar-benar job desk-nya khusus untuk Java developer kayak gitu. Kalau di web developer itu saya sendiri ada di front end, saya sendiri kan full stack developer. Jadi front end iya, back end iya. Front end itu tampilan, back end itu sistemnya atau logiknya. Nah, front end developer ini biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan yang team base. Kalau misalkan kita kerjaannya cuman ngelola satu sistem, itu biasanya dipakai full stack developer. Kalau misalkan kita berada di tim, ya kita ngisi posisi-posisi yang tadi. Misalkan kamu base-nya itu front end, ya ngisinya di front end-nya aja. Terus nanti teman kamu mengisi di back end, terus teman kamu di database engineer, terus ada sistem analis. Nah itu, jadi tiap-tiap orang itu bakalan ngisi posisinya masing-masing kalau di tim. Kalau misalkan perusahaannya cuma benar-benar baru startup atau emang sistemnya tuh nggak ribet-ribet amat, dia pasti nge-hire full stack programming gitu. Full stack programmer. Jadi memang banyak ya, cukup luas juga bisa dikatakan begitu ya Mas ya. Iya, banyak banget. Oke. Baik Mas Iqbal, kita lanjut kembali nih. Tadi Mas Iqbal juga sempat menyinggung kalau untuk Mas Iqbal awalnya untuk terjun ke codingan atau programmer gitu, ngulik-ngulik sendiri ya Mas dari website yang memang website atau apa dibilang bahasa pemrograman yang bisa sesuai template gitu tadi Mas, benar tidak? Dari Iya. Mas bagaimana? Iya, kalau saya awalnya ngulik-ngulik template orang, terus bikin template sendiri gitu. Kalau misalkan belajar dari website luar itu ada web3schools.com. Nah, itu belajar web programming itu benar-benar lengkap banget. Kalian belajar dari HTML, mulai dari tag H1, title, itu semuanya ada rinciannya dan kalian bisa coba try now atau ada kuisnya. Itu bisa dicoba di web3schools.com dan itu banyak beneran kepake kok semua tools-tools yang ada tuh. Dan kita tuh nggak usah ngafalin ya. Kalau dari saya tuh, saya tuh paling anti ngafalin sebenarnya. Jadi yang sering dilakuin itu di programmer di kerjaan pun, awal saya kerja, searching awal saya kerja, sampai saya kerja sekarang, itu pasti searchingnya nggak beda jauh. Bagaimana cara membuat auto increment di Oracle database, atau bagaimana cara rekursif pengulangan dikasih pengecualian di PHP. Jadi benar-benar apa yang saya searching. Jadi pembedanya tuh cuman, oh saya langsung ngerti dari awal saya searching dan dari dulu saya searching dan versus saya sekarang searching, bedanya cuman pengertiannya. Oh ini tinggal gini, udah beres. Kalau dulu kan, oh ini tuh gimana sih, mikir dulu, kayak gitu. Jadi itu bisa jadi tips juga nih teman-teman, jangan dihafal, tapi bisa Ya, dipahami gitu. Oke, Mas Iqbal, masuk juga ke sekarang background Mas Iqbal yaitu ada di spesialis front end. Apakah untuk di bidang front end ini developernya apakah ikut juga serta dalam proses UI UX-nya, Mas? nah ini kalau misalkan project kan ya, saya juga bikin project-project gitu. Kalau misalkan udah include dengan UI UX, kita juga harus benar-benar ngerti loh UI UX itu kayak gimana. Karena kalau front end designer nggak ngerti basicnya UI UX, itu agak mustahil sih kalau menurut saya front end designer nggak ngerti. Setidaknya mereka ngerti bagaimana desain itu bekerja. Itu bagaimana si user ini bakalan melihat tampilan hasil codingan kita. Itu benar-benar ngerti. Meskipun kita nggak bisa bikin kayak di Photoshop ya, bikin desainnya atau bikin di aplikasi Figma, bikin base desain kayak websitenya, kita nggak bisa nih. Tapi kita bisa convert itu. Nah setidaknya kita ngerti, oh ini tuh dibikinnya kayak gini, ini lebih bagus kayak gini. Dan biasanya UI UX itu udah misah. Kemarin aja saya punya project itu UI UX-nya udah disediain sama mereka. Jadi kita cuman tektokan aja sama mereka gitu. Kalau dari saya sih
minimal ngerti dasarnya ya, dasar UI UX. Kalau nggak banget, nantinya kita yang repot. Karena ada banyak UI UX yang nggak mikirin front end. Percaya, kalau misalkan kita lihat-lihat di IG ya, kalau misalkan lihat di IG ada website keren, desain doang gitu tuh. Ada website desain atau aplikasi desain UI UX. Wih, keren gitu kan, animasinya gini. Front end designer tuh menangis ngelihatnya gitu loh. Ini gimana bikinnya gitu. Nah minimal kalian udah ngerti basicnya, jadi kita bisa nge-counter ke UI UX-nya. Ini nggak bisa kayak gini loh mas di pemrograman tuh gitu. Jadi bukan ikut mengerjakan, tapi minimal tahu. Jadi dari Ya, tim UI UX-nya kalau misalnya ada buat suatu program gitu, bisa tektokan juga gitu ya Mas, sama front end-nya dan back end-nya mungkin. iya Gitu betul. teman-teman. Jadi yang mau jadi mau terjun ke bidang UI UX juga dipahami juga untuk dari sisi developernya. Iya, tolong pahami kami. Oke Mas. Eh, Mas Iqbal, kalau menurut Mas Iqbal dari 5 sampai 10 tahun ke depan kira-kira prospek kerja programmer itu seperti apa, Mas? Apakah masih banyak diminati gitu? Kalau dari data ini masih nomor satu sih, full stack programmer itu kalau di Indonesia ya. Di Indonesia itu masih peringkat satu pekerjaan paling dicari itu full stack programmer. Kenapa? Kalau dari saya lihat, sekarang itu zamannya cryptocurrency, terus blockchain. Nah, itu tuh gak bakalan terjadi kalau tanpa adanya programmer gitu. Ini aplikasi yang kita pakai kayak YouTube, Zoom, Google Chrome, Mozilla Firefox. Itu nggak akan ada tanpa adanya orang-orang yang ngerti programming. Nah, 5 sampai 10 tahun ke depan, kalau di web programmer itu benar-benar komunitas yang benar-benar maju. Saya aja di kampus itu masih belajar Code Igniter atau Laravel. Sedangkan di industri yang dibutuhkan React.js, wah itu lebih ngeri lagi. Terus ada Vue.js dan aplikasi-aplikasi yang bahasa pemrograman yang benar-benar ribet lagi gitu. Jadi programmer 5 sampai 10 tahun ke depan bakalan banyak dicari kalau pandangan saya ya. Karena di web developer itu ada nanti web 3.0. Itu sekarang lagi mulai itu metode dengan blockchain. Jadi selain kita belajar basic web developer, kita juga belajar nanti namanya blockchain. Nah, ilmu dari seorang programmer itu harus update 6 bulan sekali kalau dari saya. Kalau benar-benar jadi suatu spesialis ya di suatu bidang dan gak mau kalah saing, ya kita harus belajar lagi tiap 6 bulan gitu. Jadi memang untuk kesempatan masih cukup panjang begitu ya untuk di bidang teknologi ini. Karena teman-teman sekarang juga kan sangat dunia udah makin teknologi banget gitu. Berbagai macam alat, berbagai macam sosial media dan lain-lain cukup banyak diminati saat ini. Terus kalau misalnya dari bidang programmer ini Mas Iqbal tadi kan sempat menyinggung kalau industri kerja dengan industri pembelajaran itu dengan pembelajaran itu beda gitu ya. Kalau perbedaannya sendiri programmer yang belajar secara otodidak dengan yang memang belajar di bangku kuliah gitu jika dilihat dari segi hasil pekerjaan seperti apa Mas? Nah, ini perbedaannya sih cukup dari segi di depannya. Segi di depannya tuh kayak gimana? Interview. Interview itu yang dibahas bukan kayak kita ngerti apanya, kita ngerti aplikasinya, tapi kita benar-benar dasarnya tadi, algoritma, terus pembacaan flowchart, pembacaan sistem desain. Nah, itu yang benar-benar merepotkan bagi programmer otodidak ya. Karena itu didapatkan di kursus, didapatkan di pendidikan, tapi pendidikan itu benar-benar kalau misalkan di dunia benar-benar pendidikan kayak kuliah ini ya, kayak kuliah itu benar-benar ke teorinya. Kalau dari saya pandangan saya tuh benar-benar lebih ke arah teori. Jadi kita lebih ngerti alur web programmingnya kayak gimana, bagaimana menjadi seorang programmer yang baik. Nah kayak gitu doang sih. Kalau dari pandangan saya, yang otodidak rata-rata lebih jago cara bikin aplikasinya. Itu jadi berbanding terbaliknya di situ aja sih kalau dilihat ya, tapi rata-rata yang otodidak juga mereka ujung-ujungnya bakalan eh, kuliah lagi atau bakalan nyari kursus lagi gitu. Jadi dipadu padankan itu akan lebih perfect gitu teman-teman.
Kayak Iya. Mas Iqbal sendiri nih, sudah kerja, udah berkecimpung juga, tapi masih lanjut juga kuliah. Oke deh. Em, Mas Iqbal, kalau dari ini kayaknya sedikit teoritis, di definisi full stack itu bagaimana sih sebenarnya Mas? Karena kan banyak tuh sering ketemu yang mengaku full stack, tapi ternyata hanya bisa satu atau dua bahasa pemrograman kayak gitu. Atau mungkin cukup bahkan cuma satu aja kayak gitu. Jadi Ya, ya apa definisinya Mas? kalau dari pandangan saya tuh full stack programmer itu yang ngerti front end sama back end-nya. Jadi meskipun dia cuma ngerti bahasa pemrogramannya beberapa, tapi setidaknya dia bisa bikin satu aplikasi sendirian. Itu full stack programmer. Jadi misalkan kita membuat kalkulator di mobile, sendirian kita desain front end-nya, terus kita bikin codingan back end-nya, terus dijadikan suatu kalkulator, itu disebut full stack programmer. Meskipun ya dia cuma bisa Android doang kok, tapi dia merupakan full stack programmer karena dia udah bisa bikin memadukan antara front end-nya dan back end-nya. Dan rata-rata orang juga bingung full stack developer tuh ngapain kayak gitu. Kalau misalkan web full stack itu kalian harus bisa belajar tadi kalau misalkan di sertifikasiku ada belajar HTML, CSS, JavaScript, PHP, sama MySQL. Nah, jadi belajar itu kan nggak bahasa pemrograman itu kan dikit itu loh. Itu tuh 5 ini tuh semuanya berkesinambungan. Misalkan kalian belajar HTML doang, kalian bakal belajar CSS sama JavaScript. Itu front end. Untuk back end-nya ada di JavaScript, PHP, sama MySQL. Jadi itu tuh udah cukup kok, 5 itu udah cukup, nggak usah banyak-banyak dan tapi kalian jadi spesialis di full stack developer gitu. Tapi mungkin ya Mas, satu orang tuh bisa membuat satu aplikasi tuh mungkin kan ya? Atau seperti apa? Kalau dilihat dari saya pribadi itu mungkin karena saya udah bikin kayak sistem informasi kan sendirian tuh. Ya mungkin-mungkin aja karena banyak orang yang ngejual hasil codingannya itu sendirian di marketplace, terus di forum-forum. Dan paling sederhana ya mulai dari kayak bikin sistem informasi aja. Itu sendirian tuh rata-rata orang udah pada bisa kok. Karena emang trackpad-nya kalau misalkan kita belajar web developer, ujung-ujungnya kita belajar suatu sistem gitu. Kalau tadi ada front end developer dan back end, itu gambarnya seperti apa Mas? Sedikit saja mungkin bisa. Jadi teman-teman bisa nyambung gitu. Nah, kalau dari pandangan saya nih back end sama full stack itu dari yang saya coba ya, ini yang dari saya coba. Jadi kalau misalkan saya share screen dulu. Nah, ini jadi backend itu segala hal yang berhubungan dengan server dan logiknya ya. Jadi menciptakan, mengintegrasikan, dan mengelola database. Terus merancang dan membuat fungsi webnya, sama pengaturan keamanan dan pencegahan peretasan. Jadi backend itu benar-benar kita nggak bakalan ngelihat namanya desain yang indah. Makanya di sebelah dark side ya, sebelah hitam gitu. Kalau di front end, kita bakal ngelihat suatu hal yang indah-indah dan fungsional memanjakan mata dari seorang pengguna website atau pengguna aplikasi. Nah, ini client side ya. Jadi front end itu bisa disebut client side. Jadi kita benar-benar fokusnya tuh gimana orang yang pakai aplikasi kita itu senang gitu. Nah, ini UI UX itu kan benar-benar sekarang itu orang itu interaksi mata kita itu cuman 15 detik. Kalau websitenya jelek atau aplikasinya jelek 15 detik itu kita mau gimana gitu loh. 15 detik aja udah nggak bisa bikin memanjakan mata orang atau menarik perhatian orang, maka aplikasi itu nggak akan dicek-cek sama orang gitu. Udah cukup di depan doang. Udah, ah gini doang, udah di close gitu atau pergi kemana. Nah buat kalian tadi yang nanya full stack ya ini, saya tadi baru buka slide. Nah ini kalau full stack programmer itu kalau penjelasan dari saya seorang yang nyaman bekerja atau merangkap tugasnya dari back end sama front end. Jadi lebih spesifiknya bisa bekerja di JavaScript, PHP, Java, dan bisa mengkonversikan desain ke dalam kode pemrograman seperti HTML, CSS, XML gitu. Ini yang tadi yang nanya full stack ya.
Itu sih kalau perbedaannya, wujud perbedaannya. Kalau full stack sendiri menguasai keduanya, bisa dibilang begitu ya Mas Iqbal. Iya, Kalau dari menguasai keduanya. kalau dari sudut pandang Mas Iqbal sendiri, antara front end dan back end lebih berat mana beban kerjanya mungkin? Ini tentatif sih. Kalau misalkan kita bekerja di dunia startup, lebih ke arah back end. Kalau misalkan kita bekerja di industri digital kreatif, lebih ke arah front end. Kayak website-websitenya startup-startup yang udah beres launching aplikasi, nah, launching aplikasi itu UI UX-nya bener-bener kerja keras di bagian finishing ngejar deadline. Karena back end itu udah ngerjain bakalan molor-molor gitu, bakalan lebih-lebih ke deadline rata-rata kayak gitu. Jadi front end itu atau dikerjainnya bareng. Misalkan back end-nya udah selesai suatu modul, langsung front end-nya dikerjain. Nah, kalau misalkan otak kita aja cek, kita lebih suka lihat yang desain-desain atau lebih suka lihat codingan. Itu aja milih. Kalau misalkan kita lebih suka merancang, lebih suka mendesain, lebih milih langsung aja front end. Karena kalau misalkan segala sesuatu yang udah kita sukai kan beban kerjanya juga lebih senang gitu kan dikerjakannya gitu. Karena saya nggak suka ngoding back end, ya otomatis kalau misalnya dikasih kerjaan back end dikit aja kerasa gede gitu. Jadi beban kerjanya itu tergantung situasi bagaimana aplikasi atau perusahaan itu pengen. Gitu. Tergantung juga minat teman-teman mau kemana, apakah untuk mempercantik website, aplikasi kayak gitu, atau mau yang lebih kayaknya lebih ruwet back end kalau dari sisi saya sih Mas Iqbal kalau melihat dari definisinya tadi gitu. Oke. Kalau Mas Iqbal sendiri saat ini menurut Mas Iqbal gimana? Kalau dengan sertifikasi programmer apakah sangat berguna atau seperti apa di dunia kerja? Nah, sertifikasi programmer itu dari pandangan saya nih, pelatihannya yang penting. Selain sertifikasinya, bagaimana sih si materi itu terdeliver ke peserta? Itu penting banget karena banyak saya tuh nggak cuma satu ya. Kalau lihat-lihat kayak pelatihan-pelatihan gitu, saya lihat kalau pelatihan yang diadain pemerintah dulu-dulu ya, pas zaman-zaman saya masih awal-awal kerja, itu benar-benar basic banget tanpa adanya pengembangan atau developmentnya ke depannya kayak gimana. Nah, kemungkinan kalau misalkan sertifikasi itu disertakan output pembelajaran. Jadi setelah kita belajar itu, kita punya portofolio bikin apa. Minimal kayak bikin website sendiri lah. Itu website sendiri itu misalkan, hello, my name is bla bla bla, atau portofolio CV kita tapi dalam web programming gitu. Nah, sertifikasi itu dipakai di mana? Dipakai nanti pas seleksi karyawan, seleksi calon pekerja. Perusahaan-perusahaan sekarang itu gelar itu cuman kayak syarat, misalkan. Itu kayak syarat, misalkan minimal pendidikan D3, S1. Nah, itu jadi syarat awal. Sertifikasi itu adalah nilai lebih atau nilai tambah dari kita yang apa ya, apply itu bahasa Indonesia itu, yang mendaftar diri untuk ke perusahaan tersebut untuk menjadi web developer. Nah, sertifikat itu masuk sebagai itunya, sebagai penunjang kita bisa menjadi seorang web developer. Itu. Oke, jadi teman-teman jadi untuk dari kegunaan mungkin sertifikasi itu bisa diambil ilmunya juga. Jadi bukan hanya sertifikasinya aja, tapi itu bisa jadi portofolio juga ya, Mas Iqbal. Iya, Mas Iqbal sebelumnya saat melamar kerja berarti waktu itu belum sarjana, sekarang juga belum sarjana ya Mas, baru SMK begitu ya Mas. Kira-kira iya. boleh di-spill sedikit kali Mas tantangannya saat interview seperti apa? Jadi teman-teman bisa persiapan juga nih yang mungkin baru mau terjun ke bidang ini. Nah, kalau kalian yang masih sekolah sama mahasiswa, kalian ikutan lomba yang berhubungan dengan bidangnya. Karena dulu saya lombanya di web design kan di SMK itu. Jadi saya menang juara satu web design. Nah, dari situ yang mempermudah jalur buat nge-apply kerja gitu.
Nah, awalnya sih kalau misalkan dari pendapatan atau dari salary itu nggak seberapa, tapi udah alhamdulillah bagi saya ya. Nah, di tahun kedua itu naiknya kerasa dari tunjangan skillnya. Itu yang membedakan sertifikasi itu. Jadi tunjangannya yang beda. Jadi kalau misalkan saya mau resign dari perusahaan sekarang, terus pindah ke perusahaan yang lebih gede dan pendapatan yang lebih gede, sertifikat itu bakalan kayak penunjangnya banget atau jalan yang bakalan terlihat oh kita tuh benar-benar bisa buat masuk ke sana gitu. Pas awal-awal dulu tuh ya dibilang lancar banget karena itu, karena dulu saya ikutan web design competition. Buat kalian yang masih sekolah dan yang masih mahasiswa itu benar-benar coba belajar meskipun kalian gak menang, ya, meskipun kalian gak menang, setidaknya kalian ngerti apa sih yang dilombakan karena tema-tema yang dilombakan itu misalkan tentang lingkungan, tentang apa itu nggak akan jauh apa bakalan jauh dari ekspektasi kita loh lomba-lomba tuh. Dulu saya pernah nyoba juara di ini tuh tentang kebudayaan. Nah, gimana caranya kita menyatukan suatu IT sama kebudayaan? Itu benar-benar suatu tantangan bagi kita mengeksplor skill kita. Meskipun kita nggak menang, kita jadi tahu, oh ini tuh sebenarnya bisa loh bikin kayak gini. Oh ini tuh jadi ilmu baru bagi kita. Oh ini tuh bikinnya kayak gini. Itu aku tuh dulu. Oke, jadi ikut-ikut lomba juga bisa jadi portofolio ya. Kalau Mas Iqbal dulu Ya. lombanya bisa dapet info dari mana tuh Mas biasanya? Lomba itu banyak kayak media partner ya. Media partner bikin lomba, terus kampus-kampus itu kadang bikin lomba nawar-nawarin ke sekolah. Dan dosen-dosennya. Jadi kalau misalkan kalian deket sama dosen atau kaprodi, itu benar-benar langsung kayak dikasih, oh ini ada lomba loh, di grup tuh bakalan ketahuan kalau di kampusku tuh ada keluar lomba. Awalnya kan pas SMK tuh kita tuh ragu ikutan karena nggak berani aja pas dicoba kita jadi mikir ah coba dulu aja yuk kita coba gitu. Jadi eh, kalau bisa dibilang teman-teman juga harus aktif nih karena biasanya di kampus, di sekolah itu banyak juga tuh info-info terkait lomba dan event-event gitu. Mas Iqbal ini ada pertanyaan juga dari peserta. Di sini dia mengatakan saya sebagai seorang yang membuat website menggunakan WordPress, apakah saya bisa dibilang sebagai web developer? Meskipun drag and drop, tetapi saya tetap harus memikirkan flow atau logic sesuai keinginan klien atau user. Seperti apa dari sudut pandang Mas Iqbal? Nah ini bidang baru nih WordPress itu saya juga pakai WordPress itu saya juga pakai itu lebih kita sebut jadi web designer salah satu bidang web designer. Nah, itu kita nggak ngoding, jadi kita benar-benar kayak front end expert. Saya lebih suka nyebutnya jadi WordPress expert, lebih suka nyebutnya jadi WordPress expert. Jadi di portofolio kita, kalau misalkan mau ke luar negeri, itu disebutnya WordPress expert. Kalau misalkan di Indonesia, kita sebutnya web designer. Kenapa? Karena perbedaannya adalah brandingnya. Kalau di luar negeri itu udah terkenal dengan namanya platform WordPress dengan Elementor. Nah, itu saya pakai Elementor. Mungkin Anda juga pakai Elementor di WordPress-nya. Itu kayak drag and drop doang, tapi fitur-fiturnya tuh udah cukup bagi di Indonesia ya. Kayak bikin produk affiliate, affiliate ya produk affiliate, terus promosi jasa. Kayak apa ya kemarin tuh ada jasa akikah lah, jasa akikah itu desainnya tuh tinggal landing page doang gitu kan lurus nggak ada apa namanya tuh nggak ada sistem-sistem yang rumit jadi bener-bener landing page yang dibuat untuk menarik marketing digital marketing gitu. Semoga terjawab pertanyaannya dari Kak Fahrul. Jadi itu bisa dikatakan sebagai web designer atau WordPress expert. Oke. Baik, kita sekarang masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di YouTube ya Mas Iqbal. Saya coba pilih beberapa pertanyaannya. Nah, ini kembali ke bahasa pemrograman lagi nih. Lebih baik mana mempelajari dengan menguasai satu bahasa pemrograman terlebih dahulu atau mempelajari bahasa pemrograman secara paralel? Kira-kira bagaimana Mas Iqbal? Nah itu dari sudut pandang saya sih ke studi kasusnya ya kita mau jadi apa nih pemrograman tuh ada tiga
yang sebelum 2022 ya, sebelum 2022 itu ada tiga. Pertama, desktop developer, platform desktop, platform mobile, sama platform web. Itu ada tiga. Jadi kalian mau kemana? Misalkan kalian mau fokus ke Java, jadi kalian belajar bahasa pemrograman front end di desktop tuh apa aja sih? Back end di desktop tuh apa aja sih? Nah, yang bisa digabungin apa aja? Nah, itu kalian belajarnya di situ. Terus di Android. Nah, kalau di Android dari yang saya pelajari itu ada Flutter namanya. Flutter itu harus ngerti apa sih? Di back end-nya harus ngerti bahasa Dart, Dart language. Di front end-nya harus ngerti Dart juga sama XML. Nah, terus kalau misalnya web developer tadi, nggak mungkin dong kita cuma belajar HTML. HTML itu cuma nampilin jadi markup language doang, jadi cuma ngumpulin tag-tag yang ada. Mempercantiknya di mana? Di CSS. Jadi kita harus belajar ke CSS. Kalau misalkan kita mau bikin suatu website yang bisa menyimpan data, otomatis kita belajar bahasa pemrograman kayak PHP dan JavaScript. Nah itu. Jadi dari saya pribadi, tentuin dulu mau jadi pemrograman apa, kalian mau jadi programmer apa, platformnya milih. Udah milih, tentuin kalau mau jadi front end, back end atau full stack. Nah, baru pelajari bahasa pemrogramannya itu. Apa aja yang bisa dipakai sama yang dipakai di dunia kerja. Dan kalian tuh patokan sekarang tuh apa sih bahasa pemrograman yang dipakai di dunia kerja? Udah itu aja. Oke, gitu bisa jadi tips juga nih teman-teman. Pastiin dulu mau kemana arahnya, baru belajar bahasa pemrogramannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang bertanya, kalau game developer itu tingkat kesulitan termasuk tinggi nggak di antara programmer lainnya? Soalnya kalau nggak salah perlu desain dan lain-lain, seperti apa Mas Iqbal? Nah, untuk game developer ini gak seindah seperti yang dibayangkan orang-orang ya. Saya juga masih males dengan belajar game developer karena meskipun game developer itu terhitung ada yang gampang kayak RPG Maker itu kan kita nggak banyak ngoding. Kalau mau belajar mulai dari awal itu RPG Maker. Kalau misalnya kalian mau belajar 2D ya, yang animasi yang platformnya dua dimensi, itu pakai RPG Maker dan Unity. Kalau misalkan kalian mau yang 3D, yang 3D, tiga dimensi, itu Unity dan Unreal Engine. Yang dipermasalahkan nih adalah di game developer itu di device kita. Device kita tuh benar-benar harus kuat. Kalau misalkan device kita biasa aja, ya minimal sekarang ya di game developer itu GeForce GTX 1650 itu GPU yang harus kalian punya. Karena apa? Harus punya GPU yang mahal dan laptop yang bagus dan prosesor yang cepat. Karena bakalan berat game developer yang 3D itu. Kita kan bikin gerakan orang, gerakan karakter, itu ada codingannya. Dan codingannya itu apa? Itu codingannya itu vektor, terus X, Y, Z-nya itu kita harus ngerti posisinya di mana. Terus kita harus ngitung matematikanya gimana. Bener-bener game itu harus dihitung matematikanya loh. Misalkan kita main Mobile Legends nih. Mobile Legends itu kan kelihatan kayak misalkan kita beli suatu item nambah berapa basic attack dan atau menambah berapa physical attack. Itu dari yang saya pelajari bikin RPG Maker ya, yang di RPG Maker yang di dua dimensi. Itu matematikanya kepake banget. Sedangkan saya yang lulusan SMK matematikanya jeblok. Matematikanya beda jauh lah kan SMK nggak belajar kalkulus kan. Nah, game developer tuh kesulitannya banyak rumus-rumus fisika, matematika, kimia dan pelajaran-pelajaran di dunia nyata yang harus diimplementasikan juga gitu. Oke, berarti kalau saya pernah dengar juga nih Mas Iqbal dari orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang IT, kalau mereka sebagai programmer juga menguasai algoritma. Sementara tadi dari Mas Iqbal sendiri menyatakan bahwa matematikanya kurang gitu. Gimana Mas Iqbal mengatasi hal tersebut? Nah, algoritma itu kalau dari saya itu berjalan dengan sendirinya. Jadi saya download source code nih ya. Awalnya tuh saya nggak ngerti bikin website kan, awalnya nggak ngerti bikin sistem. Saya download dulu source code-nya, lalu cari source code yang udah ada flowchart-nya. Jadi misalkan tugas akhir yang udah ada flowchart-nya. Jadi kita tahu ini algoritmanya kayak gini. Jika ini, maka ini, jika ini, maka ini, then, nah itu.
Awalnya saya benar-benar kayak gitu, nggak belajar karena kalau misalkan dilihat dari guru-guru itu atau buku-buku itu kadang sayanya kurang ngerti. Benar-benar kalau misalkan dasar itu benar-benar susah ngertinya. Jadi saya belajar langsung kayak expertnya, benar-benar langsung aplikasinya yang dipelajari. Oh, udah ini udah ngerti, dicek di aplikasi lain tuh, oh ini tuh kayak gini, ini tuh fungsinya kayak gini, algoritma tuh kayak gini. Dan algoritma tuh nggak beda jauh, kita tuh cuman kayak percabangan, pengulangan, dan pengecualian ya, try and catch itu buat solusi kalau ada yang error. Nah, dan yang sering dipakai itu cuma dua, percabangan dan pengulangan. Percabangan itu if else, pengulangan itu for, terus while, do while. Itu cuman itu doang kok algoritma tuh nggak banyak-banyak amat. Jadi kita tuh benar-benar cuman ngerti logik dari suatu sistem, nggak kayak mikirin susah-susah banget kok. Asli kalau misalnya udah terjun algoritma tuh nggak seseram pelajarannya, seseram teorinya atau setebal bukunya. Itu yang kepake tuh cuma dua, percabangan dan pengulangan. Nah itu. Ya, jadi berbeda tadi teman-teman, kalau game developer tidak seindah yang terlihat, tapi kalau algoritma nggak seserem yang terlihat. Ya, Mas Iqbal, satu pertanyaan terakhir karena sudah nggak terasa nih ngobrol-ngobrol banyak, udah mau jam 5 aja gitu. Kayaknya iya. masih ada yang belum paham gitu sebenarnya ngoding itu apa sih Mas? Karena dia belum tahu seperti apa sih ngoding, mungkin dari pengertiannya bisa diberi sharing sedikit. Jadi dulu itu kenapa disebut coding ya? Karena dulu itu kita bahasa pemrograman itu adanya cuma 1 0. Jadi kode 1 0. Nah, 1 0 1 0 ini disusun jadi suatu hal yang lain, dan 1 0 1 0 ini dipakai di alat-alat elektronik lah. Kalau kalian punya apa ya, yang ada on off-nya itu kelihatan kan, angka 1 itu nyala, angka 0 itu mati. Nah, itu di awal mulanya 1 0 itu dijadikan coding. Dari 1 0 1 0 itu lahirlah ditranslate. Jadi biner, biner itu ditranslate jadi heksadesimal, keluarlah ANSI code. Dari situ kenapa disebut coding. Jadi emang benar-benar pengkodean, dulu itu benar-benar pengkodean. Sekarang lahir kan cuman kalau misalkan kita mulai ngoding tuh kayak tadi kan if else, bahasa manusia itu udah eh, dimudahkan sama orang-orang sekarang dan penemu-penemu bahasa pemrograman agar mempermudahkan kita dalam membuat sesuatu. Jadi coding itu dulunya adalah suatu kode, benar-benar kode, terus dipecahkan menjadi sesuatu. Intinya kita eh, membuat suatu kode agar menjadi sesuatu. Itu dari penafsiran saya ya. Karena semuanya itu sama, misalkan bahasa pemrogramannya apa, ujung-ujungnya jadi apa. Jadi menghasilkan sesuatu. Kalau misalkan kita ngoding, istilahnya berarti kita bisa mengubah suatu teks menjadi hal yang lebih bagus atau bermanfaat gitu. Oke, itu dia teman-teman. Semoga tadi yang bertanya terkait coding itu apa bisa ada gambarannya ya. Ya Mas Iqbal, terakhir boleh nih Mas Iqbal kasih tips dan trik nih buat teman-teman yang baru mau memulai karir di bidang programmer sebagai programmer, dan boleh juga nih Mas Iqbal promosi terkait sosial media atau LinkedIn-nya, mungkin teman-teman sini pengen lebih kenal kembali Mas. Silakan. Oke, ini buat kalian yang benar-benar mau belajar programming lagi, itu kalian benar-benar harus jangan pantang menyerah, dan yang paling penting kalian itu harus benar-benar eh, kepo dengan apa itu pemrograman, bagaimana aplikasi itu berjalan, bagaimana website itu tercipta, terus bagaimana si codingan-codingan ini bisa jadi sesuatu. Itu harus kalian kepo, benar-benar rasa ingin tahunya tinggi. Nah, setelah kalian punya rasa ingin tahu tinggi, ya pasti kalian dicoba dong. Setelah dicoba, kalian jangan takut dengan namanya error. Nah, kalau setelah kalian takut dengan errornya, ya otomatis kalian bakal berhenti di situ. Kalau misalkan udah males, udah rasa ingin tahunya udah pudar, ya udah. Jadi jaga rasa ingin tahu dan rasa nggak pantang menyerahnya itu tetap nyala gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu, tanya di forum-forum, itu banyak.
di Google searching itu banyak hasil-hasilnya keluar. Terus kalian masih nggak tahu, ya tanya aja teman terdekat kalian yang benar-benar ngerti gitu. Nah, untuk mengenal lebih jauh, kalau misalnya kalian mau belajar web, lihat hasil-hasil web front end-nya, saya bikin di GitHub itu ada github.com/iqbalmind, dan semua sosial media saya itu pasti Iqbal MIND ya. Kalau misalkan kalian searching itu Iqbal Mind itu udah jadi branding lah. Di YouTube juga saya bikin belajar HTML sih. Saya bikin belajar HTML. Kenapa? Jangan menghafal tapi mengerti gitu. Oke, itu dia tadi tips dan trik dari Mas Iqbal. Teman-teman juga boleh nih kalau mau mampir kayak gitu Mas Iqbal, pengen tahu dulu gimana sih yang HTML, belajar HTML dan lain-lain. Itu boleh banget. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit dari apa yang sudah dijelaskan Mas Iqbal tadi, bahwa untuk karir di sebagai program itu sangat luas teman-teman. Teman-teman bisa yang milih yang ngoding atau yang tanpa ngoding itu ada. Jadi nggak usah takut sama rumus-rumus yang mungkin kelihatannya ini apa gitu ya. Dan mulai juga pastinya dengan pelatihan. Dan kalau teman-teman memang mau belajar bahasa pemrograman, itu dari mana dulu, itu sesuaikan dengan teman-teman mau ambil job desk yang mana, sorry, teman-teman mau ambil karir yang mana gitu. Jadi ditentuin dulu biar bisa tahu nih mau bahasa pemrograman apa. Dan juga bahasa pemrograman apa yang saat ini memang banyak digunakan di dunia kerja tentunya. Oke Mas Iqbal, terima kasih banyak sudah menjadi speaker di sesi Bisik Series kali ini. Semoga teman-teman semua yang mendapat ilmunya di sore hari ini bisa benar-benar terjun dan berkarir sebagai programmer. Dan kepada Mas Iqbal, semoga kita bisa berkolaborasi lagi mungkin di next event. Untuk jika memang teman Mas Iqbal mau melanjutkan aktivitasnya lagi, boleh silakan. Dan saya mewakili sertifikasi itu mengucapkan terima kasih. Selamat sore Mas Iqbal dan sehat-sehat selalu ya Mas. Selamat sore. Thank you Mas Iqbal. Oke teman-teman semua, sebelum link absen, saya pengen share sedikit nih beberapa. Sorry. Di sini saya coba untuk menjelaskan sedikit. Kalau di sertifikasiku, selain junior web programmer, kita juga ada pelatihan digital marketing certification. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau ikut pelatihan itu, usahakan jangan hanya pelatihan belajar aja gitu, teori aja itu udah banyak banget ya kalau teori aja. Jadi teman-teman pastikan ikut pelatihan yang memang ada skillnya, ada juga portofolionya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum pernah memiliki pengalaman bekerja, terus ingin berkarir di suatu bidang gitu. Caranya seperti apa sih? Kok ini banyak banget yang mencantumkan kerja, butuh pengalaman gitu. Dengan teman-teman memiliki portofolio, salah satunya dengan ikut lomba, juga ikut pelatihan, seperti pelatihan sertifikasi, teman-teman dapat skillnya, dapat portofolionya, juga teman-teman di sini dapat juga sertifikasi yang sudah terstandarisasi oleh BNSP, di mana BNSP itu merupakan badan yang memang menstandarisasi sertifikasi profesi di Indonesia. Nah, digital marketing certification ini kita sudah buka teman-teman untuk pelatihannya, yaitu ada di besok. Dan teman-teman di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan pada sesi pelatihan digital marketing, yaitu ada fundamental digital marketing, search engine optimization, dan Google My Business, content creation, landing page, social media marketing, dan banyak juga sub-sub materinya. Teman-teman boleh screenshot atau bisa juga mampir ke website kita di sertifikasiku.com. Nah, ini juga materinya dan submaterinya. Sekali lagi teman-teman bisa langsung screenshot. Jadi memang untuk pelatihan digital marketing kita ini sangat luas ya teman-teman, bukan hanya satu bidang aja, tapi juga ada SEM, SEO, social media marketing, copywriting, dan masih banyak lagi. Tentunya speaker kita merupakan speaker-speaker yang expert dan juga sudah berpengalaman di bidangnya.
Jadi ilmu yang disampaikan bukan hanya teori, tapi sudah ilmu yang memang berdasarkan pengalamannya. Nah, teman-teman, sekali lagi kita di sini menghadirkan pelatihan yang berbasis kompetensi. Bedanya kalau pelatihan biasa itu untuk setelah mendapatkan sertifikat itu nggak diakui negara gitu. Jadi kalau certification ini sudah diakui negara, di mana teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari BNSP, dan juga ini unit kompetensi yang harus dipenuhi saat teman-teman ikuti ujiannya. Nah, apa saja sih yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman ikut pelatihan digital marketing? Tepatnya ada di besok. Besok kita akan mulai pelatihannya. Teman-teman masih bisa mendaftar hingga besok pagi. Dan ini fasilitasnya bisa teman-teman screenshot, karena kita pelatihannya full webinar atau by Zoom selama kurang lebih 2 bulan dengan juga materinya lengkap. Ada rekamannya, ada juga modulnya, dan juga gratis nih. Kalau misalnya teman-teman sudah ikut di batch saat ini, terus teman-teman mau ikut lagi di batch berikutnya, itu masih bisa pelatihannya karena bersifat lifetime ya. Jadi bisa mengulang kembali sampai kapanpun gitu untuk pelatihannya. Nah, ini dia mentor-mentor pengajar-pengajar kita di Digital Marketing Certification. Ada Mas Aditya, dia sebagai dosen di Digital Marketing. Ada Mas Vicky Amin, dia sebagai senior copywriter di Lazada Indonesia. Kak Nana Kusuma juga sebagai SEM spesialis di Jobting. Ada juga Mas Cepi sebagai social media lead di Lemonilo. Dan juga ada Mas Arif Laksono sebagai Head of SEO dan Digital Performance. Jadi memang mereka ini sudah expert ya teman-teman di bidangnya masing-masing, dan juga dari brand-brand terkenal juga teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini memang untuk dari biayanya sendiri, investasi biayanya sertifikasi itu tidak murah ya teman-teman. Cukup lumayan, yaitu ada di 7.900.000. Tapi teman-teman untuk sertifikasi ini sekali lagi bukan hanya pelatihan biasa, tapi teman-teman dapat skill, juga bisa membangun portofolio, serta teman-teman juga mendapatkan sertifikasi BNSP. Jadi dengan investasi segini, teman-teman bisa aja nanti sudah berkarir, ini akan terganti teman-teman. Kalau memang teman-teman semuanya fokus dan ingin berkarir di bidang digital marketing. Kalau memang teman-teman minat, kita juga ada metode cicilan, ada dengan sertifikasiku BTS, Dana Kita, dan EduFund. Teman-teman bisa pilih cicilannya, karena kita juga sedang ada promo untuk Dana Kita di 0% bunga. Begitu. Ini juga apa yang akan teman-teman pelajari. Tadi juga sudah saya sempat singgung di awal. Nah, teman-teman jangan khawatir, dari 7.900.000 ini teman-teman bisa mendapatkan potongan up to 75%, di mana potongan ini hanya berlaku sampai 31 Maret. Teman-teman bisa mendapatkan potongan sebesar Rp300.000. Untuk teman-teman yang ingin ikut kelasnya bisa langsung menghubungi admin. Nanti untuk adminnya bisa teman-teman lihat juga di Instagram sertifikasiku.com. Teman-teman bisa langsung juga untuk daftar melalui website dengan cara buka www.sertifikasiku.com, kemudian check out pelatihan digital marketing, dan masukkan kode kupon flash sale 22. Oke. Kalau tadi sudah membahas tentang digital marketing, kita juga ada kelas junior graphic design, teman-teman. Di mana kita akan ada serbu naik kelas, ini free. Kita ada pembicara dari Kumparan sebagai graphic designer. Di sini ada Mas Diptanta. Pastikan teman-teman daftar dan juga join di serbu ini. Karena di sini kita akan ada study case, ada teori, ada praktek, pokoknya lengkap, dan tentunya ada hadiah menarik untuk teman-teman semua. Oke, itu saja untuk sedikit informasi dari saya. Kalau teman-teman mau langsung ikut pelatihannya, bisa langsung di www.sertifikasiku.com. Baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Untuk link absensi akan kita kirimkan melalui YouTube. Dan teman-teman yang ingin ikut kelas digital marketing sekali lagi bisa langsung ke website kita. Untuk sertifikat akan kita kirimkan bagi yang sudah mengisi absen, paling lama itu di hari Rabu, teman-teman. Di hari Rabu minggu depan. Jadi teman-teman tenang aja, pasti akan dapat e-sertifikatnya. Terima kasih semuanya. Saya Tesya, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga kepada speaker yang sudah mengisi sesi Civic Series kali ini.
Dan kita juga ada sekali lagi kelas digital marketing, junior graphic design, dan junior web programmer. Bisa langsung cek di www.sertifikasiku.com. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.